Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi Allah masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Semua pemirsa yang saya hormati, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah puasa itu hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggalkan puasa, maka dia harus mengqadha. Dan orang mengqadha puasa itu satu, mengqadha saja, tidak usah membayar fidyah. Kedua, mengqadha dan harus membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang ini selain mengqadha, dia kena kafarat, ada hukuman. Dan yang keempat, dia hanya membayar fidyah, tidak usah nyauri poso. Dari empat ini kita urut satu persatu. Yang pertama, orang yang hanya membayar fidyah, tidak usah mengqadha puasa. Itu yang pertama adalah usianya senja, kesehatannya sudah nggak baik. Orang yang sudah sangat senja itu orangnya tidak usah mengqadha puasa ketika ditinggalkan. Beliau hanya membayar fidyah karena saking tuanya dan tidak mampu berpuasa. Yang kedua adalah orang yang betul-betul sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya jelas sakit terus. Orang itu diharuskan untuk membayar fidyah. Membayar fidyah dengan keluar 7 on beras. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, orang yang tidak berpuasa dikarenakan berhubungan badan lain jenis. Ketika Ramadan berhubungan badan, berhubungan badan itu dia tidak hanya mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika berhubungan badan tadi itu, tapi dia harus membayar kafarat denda. Dengan apa? Membebaskan, memerdekakan budak satu. Yang kedua, kalau dia nggak mampu, maka harus berpuasa gantinya sehari tadi 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kalau tidak begitu, dia harus memberikan makan fakir miskin sebanyak 60. Ini kategori yang kedua. Dia selain mengqadha puasa kena denda semacam itu. Yang ketiga, orangnya ini tidak berpuasa karena apa? Karena dia mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Nomor satu, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui ini khawatir kalau bayinya ini ada tidak sehatnya atau berbahaya. Maka dia ketika berpuasa Ramadan tidak berpuasa. Dia harus mengqadha dengan cara mengqadha puasa dan ditambahi membayar fidyah, mengeluarkan beras 7 on. Kemudian yang nomor 2, menyelamatkan nyawanya orang. Sebenarnya dia berpuasa, bareng ada kejadian dia kepingin menyelamatkan orang. Kalau nggak diselamatkan, orang itu akan mati. Maka dia habis Ramadan harus mengqadha puasa dan membayar fidyah. Yang ketiga adalah dia punya hutang puasa. Orang yang punya hutang puasa, lah kok tidak nyaur-nyaur sampai Ramadan lagi. Kemudian dia taubat, kemudian dia nyauri poso. Maka nyauri poso di situ ditambahi tidak hanya mengqadha tapi membayar fidyah 7 on beras. Yang terakhir, orangnya ini meninggalkan puasa atau tidak berpuasa atau mokel di bulan Ramadan, dia harus mengqadha, harus nyauri, tapi tidak usah membayar fidyah, juga tidak membayar kafarat. Siapa itu? Pertama, orang yang sakit. Kedua, orang yang berpergian. Seperti dawuhnya Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor." Orang yang ketika Ramadan dalam keadaan sakit, maka dia mokel karena sakitnya ini parah. Di lain Ramadan dia nyaur.
Orang yang berpergian jauh kepentingannya baik, dia mokel, maka di lain Ramadan dia nyaur. Hanya nyaur Ramadan, nyaur kodok, tidak usah bayar fidyah. Yang kedua, orang yang ceroboh. Ketika Ramadan ini ceroboh, rumangsane maghrib, dia buka, ternyata tadi belum maghrib, maka dia harus nyaur puasa. Yang ketiga, dalam keadaan pas puasa haid, pas puasa nifas, pas puasa melahirkan, maka dia harus mengganti puasanya. Yang keempat, wanita yang hamil. Orang yang hamil khawatir dengan dirinya, juga khawatir dengan anaknya. Kalau dia berpuasa bahaya, maka orang itu membatalkan puasa, dan nantinya sehabis Ramadan dia harus nyaur puasanya. Yang terakhir, murtad, keluar dari agama Islam. Habis dia murtad, tobat. Ketika dia tobat, harus nyauri berapa hari puasa yang ditinggalkan. Hadirin semua yang kami muliakan, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Kanjeng Nabi dawuh, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin. Orang yang sengaja meninggalkan puasa, artinya tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan, itu kalau andai kata disauri dengan berapa hari pun tidak sehebat ketika dia berpuasa Ramadan. Lam yakdihi saumud dahri kulli. Jadi puasa sehari itu kalau disauri dengan beberapa hari kapanpun itu hebat puasa sehari. Makanya kita gunakan Ramadan ini betul-betul untuk berpuasa. Imam An-Nakhai dawuh, orang yang nggak puasa sehari itu kalau toh disaur dengan 3000 hari, itu masih mulia orang yang berpuasa sehari daripada nyaur selama berapa hari? 3000 hari. Selamat berpuasa, semoga kita diberi Allah sehat dan diberi Allah Idul Fitri, kembali di hadapan Allah dalam keadaan suci. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.